Oke, kita tunggu dulu yang lain ya. Ini kayaknya masih dikit. Udah aku kedengeran Kak guys. Sabar ya reaksi dah. Banget, kedengaran banget, Kak. Kedengaran Oke oke. banget. Banget. Ya, Rar. behave behave Wah. behave behave behave. Oke, sorry, sorry. Wait, mana sih? Nah itu, Ini, ya. ini yang, oh ini ding, Hmm. yang ini. Elah. Hmm. Hmm. Nah, oke. Jadi aku bakal bahas TM12. Jadi TM12 ini nanti kita eh itu suara kecil aja. Biar nanti tahu kalau misalnya ada yang ini kecepatan atau apa. Cuman biar nggak nabrak. Nah, oke. Eh, masih nabrak nih. Gimana? Pakai HP aja mungkin ya? Kecil aja. Nah, oke. Oke, jadi ini tem 12 ini nanti kita belajar tiga materi terkait ini Man Whitney, Man, wait, hmm, hmm. Nah, tentang Man Whitney, McNemar sama Rontes. Langsung aja yang pertama, Man Whitney ini itu nanti kita pakai tesnya tuh ujinya uji U. Nah, ini buat apa? Buat mengetahui perbedaan median. Perbedaan median, terus langsung aja ya. Ini contoh-contoh case-nya tuh kayak membandingkan tinggi badan mahasiswa. Langsung aja. Jadi kayak ini kayak buat mengetahui apakah dua data itu tuh beda lah gitu. Hipotesisnya kayak gini. Jadi kayak ini simbol median kayak gini. Terus yang pasti kan H0 pasti sama dengan. Terus kalau misalnya H1 ya tergantung nggak uji satu arah apa uji satu arah kanan berarti lebih dari satu arah kiri lebih kurang dari kalau dua arah tidak sama dengan. Nah, angka analisisnya itu yang pertama kita gabungkan dulu semua data, terus gabungkan semua data urut dari terkecil, beri ranking satu, beri ranking maksudnya dari satu sampai akhir, terus kalau misalnya ada data yang sama itu dirata-ratakan. Terus hitunglah apa rank dari kelompok satu, rank dari kelompok dua. Mungkin ini kayak aku langsung aja ya ke soalnya. Ini wait.
Oke, lanjut. Wait. Nah, ini misal dari sini. Ini kan kita kita tahu di sini kita cari infonya yang udah dapet di sini itu yang kelompok satunya pria, kelompok duanya wanita lah itu. Terus kita urutin dari data ini. Kita lihat dari sini paling kecil berapa? Kan 79 ya. Saya di sini 79. Kelompokin dulu 79. Terus sini paling di kelompok satu yang paling kecil dari dua kelompok 80 ya. 80, 80, 80. eh ini udah. Habis 80 tuh ada paling kecil itu 82 ya. 82 ada dua, satu di wanita, satu di pria. 82, 82. Ini udah. Habis 82 itu 84. Iya, 84. Ini 84. Ini udah habis 84 kan 85 ya. 85 ada 3. 85, 85, 85. Ini udah. Habis 85, 86. 86 ada 1. 86. Udah. 2 ya. Ada 2. 86 ada 2. 86. 86 udah. Terus habis 86, 87 nggak ada. 88. 88 1. Eh, 8, 8. Ini 88 udah. Terus habis 88, 89 ada 2. 89, 89. Ini udah. Terus 90 sama 91. 90 sama 91. Nah, tadi kan udah kita gabungin datanya. Terus habis ini eh kita tentuin rankingnya dari 1 sampai seterusnya. Cuman kalau ada data yang sama itu dirata-ratakan. Misal ini 1, 79 kan 1, terus ini 80 ada 2. Nah, 80 ini kan urutan kedua sama ketiga ya. Nah, jadi dirata-ratain 2 tambah 3 terus bagi 2. Hasilnya 2,5. 2,5, 2,5. 1, 2, 3 udah. Terus ini 82 ada 2 kan. Nah, 82 ini dua-duanya menempati urutan 4 sama 5. Berarti ya sama aja kayak tadi. 4 ditambah 5 terus dibagi 2. Jadi hasilnya 4,5. 4,5, 4,5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kan ini sekarang 6. 6. Terus 8, 5-nya ada 3. Nah, ini kan menempati urutannya 7, 8, 9. Nah, itu dirata-ratain. 7 tambah 8 tambah 9 bagi 3. Tuh nanti hasilnya 8. Kayak median aja sih. Jadi, wait. Aku cross check lah. Takutnya salah. 8 bagi 3. Iya, 8. Nah, ini udah kan. Menempati urutan 9. Nah, terus ini 86. Dia ada 2. Ini kan menempati urutan 10 sama 11. Nah, dirata-ratain 10,5. 10,5, 10,5. Nah, ini 88 sendiri kan. 12. Nah, 89 ada 2. Dia menempati urutan 13 sama 14. Dirata-ratain 13,5. 13,5. Nah, 90 sama 91 sendiri-sendiri kan. Jadi ini tinggal 15 sama 16. Habis dari ini, habis setelah kita urutin, kita kelompokin yang mana yang kita jumlahin. Jumlahin rank per kelompok. Kelompok 1 ini R1 ini kelompok 1. Terus R2 ini buat kelompok 2. Jadi kan kelompok 1 itu yang pria, kelompok 2-nya yang wanita.
Wait, ini mungkin aku tandain yang wanita ya. Karena wanita lebih dikit kan. Ini wanita, terus 82 satu dari wanita. 82 satu dari wanita. Terus 85 ada dua. Ini dua wanita. 88. Ini wanita. Terus 80 ada dua. 80 ada dua. Oke. Nah, ini ranknya dijumlahin semua. Ini kan berarti yang rank 2 tuh 1 ditambah 2,5. 2,5-nya ada 2 dikali 2. Ditambah 4,5 1. Terus sama 8 ya dari 85. Tambah 8 dikali 2. Oke. Ini dijumlahin 1 tambah 2,5 dikali 2 tambah 4,5 ditambah 8 kali 2. Hasilnya 26,5. 26,5. Nah, sekarang R1 yang sisanya ada 4,5 tambah 6 terus 8 tambah 8 ditambah 10,5 ada 2. 10,2 terus 13,5 ini ada 2. 2 terus 15 sama 16 kan. 15 tambah 16 tambah 4,5 ditambah 6 tambah 8 tambah 10,5 dikali 2 tambah 13,5 dikali 2 tambah 15 tambah 16 97,5. Oke, ini udah ketemu R1. R1-nya berapa, R2-nya berapa. Nah, ini kita balik ke soal. Nah, di sini kita lihat ini kita karena ya stardust ya, jadi kita tentuin dulu hipotesis apa yang mau dicari gitu. Di sini kan dia bilang apakah ada perbedaan. Nah, apakah ada perbedaan itu kan berarti dia nggak nanya kayak denyut nadi pria lebih besar atau lebih kecil. Karena nanya kan perbedaan, berarti hipotesisnya itu nanti sama dengan kayak dua arah. Pokoknya kalau dia nanya terkait perbedaan, berarti itu ujinya uji dua arah. Kita langsung ke jawab aja ya. Pertama, kayak biasa, formulasi hipotesis. H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, ini kan karena ini dia nanya perbedaan ya, perbedaan denyutan di pria sama denyutan di wanita. Nah, itu berarti nanti pakai median. Median 1, kalau 0 kan pasti sama dengan. H0 sama dengan. Jadi median 1 sama dengan median 2. Terus karena dia nanya perbedaan, berarti perbedaan itu kan tidak sama. Berarti ini tidak sama dengan. Formulasi hipotesisnya udah, terus kita masuk ke statistik ujinya. Statistik uji. Di sini rumusnya apa ya? Wait. Oh. Nah, statistik uji kita harus nyari masing-masing U-nya dari U1 sama U2. Kita mulai dari U1 dulu. Ini rumusnya N1 dikali N2 ditambah N1. N1 dikali N1 tambah 1 per dibagi 2 dikurang R1. Bagi 2 dikurang R1. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilai-nilainya di sini. Ini kan kita hitung di sini R1-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Berarti 9. Terus karena dia tadi totalnya 16. Berarti N2-nya ya 7. Ditambah N1 9. 9 tambah 1 10. Dibagi 2. Dikurang R1-nya. Tadi berapa R1-nya? 97,5 ya.
97,5. 9 dikali 7 itu kan 63. Ditambah 90 dibagi 2, 45. Dikurang 97,5. Itu nanti hasilnya 63 tambah 45 dikurang 97,5. 10,5. Kita dapat U1-nya 10,5. U1 udah, kita cari U2. Rumusnya sama aja sih kayak kayak gini. Cuman N1 yang di tengah ini diganti N2. Kita masukin rumusnya N1, N2 ditambah N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurang R2. Ini rumusnya. Wait. Nah, kita masukin lagi N1-nya 9, N2-nya 7, tambah N2-nya 7, 7 tambah 1 itu 8, bagi 2, dikali R2-nya dikurang R2-nya itu 26,5. 26,5. Ini kita coret aja ini 4 kan. 9 dikali 7 63 ditambah 7 kali 4 itu 28 ya, 28. Ya kan ya? 7 kali 4. Ya 28, maaf. 26,5. 63 ditambah 28 dikurang 26,5. Hasilnya 64,5. 64,5. Nah, ini apa U1-nya udah dapat, U2-nya udah dapat. Nah, terus kita cari apa? Kita cari U U apa ya? Kayak U generalnya lah ini. U umumnya. Nah, U umumnya ini min U1 sama U2. Jadi yang mana yang lebih kecil gitu. Ini kan U1, berarti ini kan wait. Sorry. Kita cari U-nya. U itu sama dengan min U1, U2. Berarti min dari U1-nya tadi 10,5. Terus U2-nya 64,5. Nah, cari yang paling kecil mana? Yang paling kecil 10,5. Berarti U umumnya 10,5. Nah, kita udah di sini. Sampai sini. Terus em wait. Hmm, ini kan statistik ujinya udah ya. Statistik ujinya udah selesai. Habis statistik uji, kita masuk ke daerah kritis. Nah, tolakan 0 ketika, karena ini uji dua arah ya. Uji dua arah berarti nanti itu eh, mutlak dari statistik uji itu lebih besar dari apa daerah kritisnya, maksudnya statistik uji yang di tabelnya itu alfanya dibagi 2. Kan ini dua arah. Oke, semua semua apa? Semua uji pasti gitu. Jadi tolakan nolnya kalau misalnya dua arah pasti yang yang hitung dimutlakin terus dibandingin kalau lebih besar sama yang alfa dibagi 2 gitu. Nah, ini kalau dicari nanti pokoknya apa di tabel U-nya ini, tabel main Whitney-nya itu berarti 0,025 ya. 0,025 itu nanti dapatnya hasil 12. Nah, habis daerah kritis itu keputusan. U hitung berapa, terus U alfa bagi 2. U mutlak U hitung ya. Itu mutlak U hitungnya kan wait. Mutlak ini terus U 0,025 ya.
dengan DF-nya itu, DF itu harusnya berarti ini ya. Wait. Hmm, wait, tabel manual ini. Bentar ya guys. Eh, oh, kalau tabel main Whitney ini dia nggak perlu ini sih, nggak perlu DF yang kayak misalnya N1 ditambahin 2 dikurang 2 itu. Cuman kalau kalian buka tabel main Whitney itu kalian cuman perlu kayak bandingin N1 berapa, N2-nya berapa, terus nanti nyari value di tengah tabelnya tersebut. Pokoknya itu nanti dapatnya in, ini 12, terus ini tadi 10,5 ya O-nya. Nah, ternyata dia lebih kecil. Wait. Dia lebih kecil. Nah, syarat tolak nol kan tadi dia harus lebih besar ya. Ini. Jadi keputusannya dia gagal tolak H0. H0. Oke, terus nanti dari habis keputusan kan kesimpulan. Kesimpulan ya kalian tinggal bikin kata-katanya aja lah kayak pada tingkat signifikansi 5%, eh, belum terdapat bukti yang cukup untuk menolak H0 gitu, Bu. Buat menolak sesuai sesuai konteksnya lah gitu pokoknya. Oke, dari main with-nya ada yang ditanyakan kah guys? Bisa react kalau oke. Aman ya. Oke, main with-nya selesai. Em- Hah? Tidak. Oh, Tidak. Kecil. Yang perlakuan nol. kalau syarat apa? Wait, kita cross check di ini deh, di soalnya. Wait. Kayak aku ada yang salah deh. Sorry guys. Enggak ada yang ini mah McNamar. Nih. Hmm, ini kayak ada yang salah ya. Tolak nol. Oh, wait. Bentar ya guys, aku cross check tuh. Mana yang salah? Oh, sorry, aku salah. Dengan arah hipotesis. Oh, sorry aku salah. Ini kalau daerah kritis, kalau pakai uji main Whitney yang U ini dia harusnya kurang dari. Ini fatal sih, sorry ya. Ini harusnya kurang dari. Kalau kamu pakai Z, kalau misalnya Z kan ini buat sampel besarnya ya. Apa? Wait. Ini kalau misalnya kamu pakai Z ini dia baru patokan tolak nolnya lebih dari. Berarti ini kesimpulannya tolak ya, bukan gagal tolak. Oke. Sorry ada salah guys. Berarti kalau eh harusnya semua semua uji deh kayaknya. Pokoknya yang basic kayak Z, T itu kalau misalnya tolak nol ya berarti lebih dari gitu. Cuman kalau yang U ini dia penghususan mungkin.
pengkhususan ya. Yang U ini dia tolak nolnya kalau kurang dari ya. Oke, ini penting nih. Sorry salah. Ada yang ditanyakan lagi? Aman ya? Oke, berarti lanjut ke selanjutnya yaitu McNemar. Nah, McNemar ini dia nanti pokoknya pakai McNemar kalau misalnya bentuk data itu kayak gini. Nih kayak tabel, terus ada ya tidak. Ini nanti kayak 1 0 1 0. Terus nanti eh ya pokoknya bentuk datanya nanti kayak gini tabel. 2 kali 2 lah gitu. Nah, itu buat apa? Itu buat ngetes perubahan proporsi. Biasanya tuh McNemar tuh dipakai kalau misalnya mau buat uji efektivitas gitu. Kayak misalnya efektivitas obat gini kayak gini. Obat dari pasien, terus juga misal efektivitas les kepada siswa bakal ningkatin nilai ujian atau enggak gitu. Misalnya, hmm, misalnya kalau misalnya pakai yang kasus tadi kayak pengobatan, misalnya di sini di sini obat, nah terus di sini sembuh. Nah, obat yang 1 0 proporsi satu. Pokoknya nanti hipotesisnya itu kenapa P1 apa P10 sama P01 ini 1 0 itu kan berarti dia misalnya dia dikasih obat terus ternyata nggak sembuh gitu. Nah kalau P01 berarti dia nggak dikasih obat terus sembuh. Wait. Ini kita langsung ke soal aja lah ya. Pokoknya pokoknya gitu. Nanti pokoknya ini intinya intinya bentuk datanya nanti kayak gini kalau yang McNemar. Nah, terus ini ada yang sampel kecil. Sampel kecil itu B ditambah C. Itu sama dengan itu kurang dari 25 itu pakai tabel binomial. Cuman di sini di soalnya dia entah kenapa ya, ini kayak dia kan harusnya 2 ditambah 12 itu kan 2 ditambah 10 kan 12 ya. Cuman di soalnya dia tetap pakai Z. Kayaknya better tetap pakai Z aja lah kayak gini. Wait, ini aku akses dulu. Hmm. Hmm. Mana? Nah, ini contohnya di sini kita lihat di soalnya. Kita tandain di sini lah apa yang penting soal di sini. Tingkat signifikansinya dia 5%. Terus 30 karyawan, N-nya 30. Terus ini kan bentuk data kayak gini nih, 2 kali 2. Ada ya, tidak. Nah, di sini dia pengen dia pengen mengamati apakah metode pelatihan baru efektif meningkatkan kelulusan ujian karyawan. Nah, berarti dia pengen yang Dia pengen yang wait. Ini kan berarti sebelum dikasih pelatihan sama sesudah dikasih pelatihan. Nah, dia tuh pengen kan pasti kalau misalnya kita logikain eh yang apa ya bahasanya? Yang eh wait. Aku bingung ngejelasinnya. Saya kosong. Iya. Eh
Latihan efektif meningkatkan lulusan. Wait. Thank you. Nah, lanjut. Nah, gini. Jadi logikanya gini. Misalnya di sini, ini yang sebelumnya dia lulus, terus setelah dikasih pelatihan dia tetap lulus itu 13. Nah, terus sebelum dia lulus, terus setelah dikasih pelatihan dia malah nggak lulus gitu. Ini dua orang. Terus tidak lulus, yang sebelumnya tidak lulus dikasih pelatihan jadi lulus itu 10 orang. Nah, pasti yang diharapkan itu kan pasti ini kita nomborin dulu deh. Ini 1-0-1-0. Nah, pasti dia mengharapin yang lulus apa karena dia menguji efektivitas, berarti dia ngeharapin yang nggak lulus ini sebelumnya jadi lulus kan. Jadi P01 P01 kan. P01 dia harus lebih besar dari yang nggak efektif. Yang nggak efektif apa yang nggak efektif dia awalnya lulus malah jadi nggak lulus gitu. Jadi P01 harus lebih besar dibanding P10 gitu. Nah, ini kita mulai dari biasa formulasi hipotesis. Hipotesis. H0-nya apa? H1-nya apa? Nah, H0-nya itu P10 sama dengan ya P01. Nah, terus ini P10. Nah, 10 ini kan yang lulus jadi nggak lulus kan. Nah, itu diharapin lebih kecil. Nih, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ini. Dari P10 ini lebih kecil dari P01. Jadi ini P01. Nah, karena ini kan lebih kecil ya, berarti ini dia uji sisi kiri. Uji sisi kiri. Nah, formasi hipotesis udah, kita masuk ke statistik uji. Statistik uji. Kita masuk statistik uji, terus kita pakai Z aja karena di soal ini juga dia sampel kecil tapi dia pakai Z gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di PPT ini kan kalau misal dia uji dua arah dia pakai chi-square. Kalau misalnya pakai uji satu arah dia pakai Z. Nah, terus kan kita yang sisi kiri ya. Berarti ini rumusnya nanti gini. Terus kalau sisi kiri, karena dia pakai Z, tadi yang seperti aku bilang kalau Z itu kalau di sisi kiri Z-nya lebih kecil dari min Z alfanya. Alfanya nggak dibagi dua karena ini satu arah doang. Kalau bisa dibagi dua baru nanti dua arah. Gitu. Jadi ini satu arah. Jadi kita masukin lagi rumusnya di sini. Z sama dengan B min C per akar B tambah C. Kotakin. Eh, nah, kalau kita lihat ini B-nya berapa? Nah, pokoknya urutannya kan gini kan. Urutannya A, B, C, D. Jadi dari atas ke kanan. A, B, C, D. Nah, B dikurang C berarti 2 dikurang 10. 2 dikurang 10 per akar 2 ditambah 10 itu 12 kan. 2 dikurang 10 min 8. Akar dari 12 itu kalau di kalkulator 3,46. 3,46. Nah, min 8 dibagi 3,46 hasilnya min 2,31. Kita dapat Z-nya. Nah, terus habis itu hasil ujinya udah kan. Terus masuk ke daerah kritis.
tolak H0 ketika, karena ini Z kan, jadi ketika karena dia uji satu arah, terus juga kiri, jadi kurang dari, terus karena uji sisi kiri kan jadi min, terus karena satu arah jadi Z alpha doang, nggak dibagi dua. Udah, sampai sini udah, terus masuk ke keputusan. Aish. Keputusan Z-nya apa, min Z alpha-nya apa. Z-nya kan tadi min 2,31. Terus ini min Z alfanya 0,05 ya. Nah, kalau misalnya dicari di tabel distribusi Z, wait ya, tabel distribusi Z. Alfanya 0,05 kan ya tadi? Iya, 5%. 0,05 itu kalau di distribusi Z itu dia hasilnya 1,645. Ya, 1,645. Itu hasilnya nanti 1,645. Terus kan ini uji sisi kiri kan, ada minnya, jangan lupa ditambahin min. Nah, terus ini dia ternyata lebih, iya, lebih kecil ya berarti, karena minnya. Oke, nggak enak deh. Nah, lebih kecil kan, karena dia lebih kecil, dia memenuhi kan buat tolak H0. Berarti keputusannya dia tolak H0. Oke, di coba aku cek ya, bener apa enggak? Bener ya? Oke, berarti benar jawaban gini. Ada yang ditanyain guys buat McNamara? Sorry. Halo, oke. Oke ya. Oke, tadi McNamara udah, kita lanjut ke yang terakhir. Terakhir itu yang run test. Nah, run test ini dia buat menguji apakah data itu acak atau enggak. Nah, run itu apa? Run itu kayak misalnya ada dua kelompok lah. Kayak ini A sama B. Nah, run itu kayak urutannya gitu. Nanti kayak misalnya ada acak lah, misalnya A A B A A B B. Nah, ini berarti nanti ini satu acak, ini satu urutan, satu urutan, satu urutan, satu urutan. Pokoknya tiap pemisahan kalau misalnya ada beda kelompok lah itu run namanya. Berarti ini ada berapa run? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 run. Gitu. Itu run test. Misalnya, kita ke hipotesisnya dulu deh. Nah, ini pokoknya yang kayak gini satu arah kanan itu berarti runnya terlalu banyak, satu arah kiri run terlalu sedikit. Terus kalau dua arah ini barulah yang biasa keluar kayak gini deh, yang apakah menguji data acak atau enggak. Kalau dia tanya menguji data acak atau enggak berarti dia dua arah. Nah, terus ini ya kita susun dulu, terus nentuin runnya berapa, terus statistik yang dipakainya. Kalau misalnya kecil pakai R, kalau misalnya besar dia pakai Z ini. Terus daerah kritisnya kayak gini. Hmm, langsung ke soal aja lah.
Oke. Nah, kita lihat dari soal dulu sini. Ini dia minta eh apakah sampel tersebut acak kan? Berarti dia ini karena dia nanya sampelnya acak atau tidak acak, berarti dia itu uji dua arah. Nah, soal pertama formulasi hipotesis. Masih hipotesis. H0-nya apa, H1-nya apa. Nah, terus ini H0-nya berarti urutan data acak ya. Oke, kalau run test, run test itu dugaan awal kita semuanya acak. Terus ini baru urutan data tidak acak. Data tidak acak. Tidak acak. Formasi hipotesis udah masuk ke statistik uji. Statistik uji. Nah, tadi apa wait. Nah, di sini eh kita hitung dulu run dari masing-masingnya. Ini kita lihat data di sini. Kita hitung runnya. Di sini kan satu run. Ini satu run, satu run, ini satu run, satu run karena W semua. Ini satu run, ini satu run nih sama satu run. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada runnya ada 7 total. Runnya ada 7. Terus kita hitung juga banyaknya pria. Banyak pria sama banyaknya wanita. Nah, pria di sini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kan. Terus wanitanya ada 14. 14 dikurang 8. Eh, eh wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. Ini harusnya 8. Nah, terus 14 dikurang 8 itu 6 ya. Oke. Kita tulis di sini dulu. 7. N pria 8. N wanita itu 6. Oke. Terus masuk ke wait. Oh, ini karena kalau kalian lihat di PPT nih. Ini kan kalau sampelnya kecil pakainya yang R. Kalau sampelnya besar lebih dari 20 itu pakainya yang ini ya. Nah, cuman kan kalau di sini dia cuma 14 ya, kurang dari 20. Berarti dia patokan kita tuh di sininya. Di R yang ini. Kita langsung ke daerah kritis karena statistik ujinya karena dia sampelnya kecil dia cuma pakai R ini doang. Langsung ke daerah kritisnya. Daerah kritis kalau k 0 jika nah kalau rantes itu kalau kalian lihat di tabel tabel apa tabel runnya, wait aku buka tabel run juga. Nah kalau di tabel run itu sebenarnya nggak sesulit itu sih nyari nilainya. Pokoknya nanti kalian dapat kayak dua dua nilai. Kalau misalkan kalian buka tabel run tabel runnya itu nanti kalian dapat dua nilai. Ini kan n prianya 8, n wanitanya 6. Kalau misalkan kalian cari 6 yang pasangan sama 8 di tingkat signifikansi berapa yang diminta 5%, 0,05. 0,05 wait. Eh, itu nanti dapatnya dua nilainya itu 3 sama 12 ya. Wait. Ya, nanti kalau kalian lihat di tabel runnya itu nanti dia pokoknya dapat nilai angka yang kecil sama yang gede. 3,12 kalau misalkan lihat di tabel run. Nah, itu berarti kalau tolak nolnya ketika R itu lebih kecil dari nilai yang kecil yang 3 ini
sama R-nya lebih besar dari apa? Dari yang besar ini 12. Nah, habis ini kan habis itu keputusan ya. Keputusan R-nya berapa di sini? R-nya itu 7 kan. Nah, 7 itu enggak lebih kecil eh, eh nah 7 itu enggak lebih kecil dari 3 terus enggak lebih besar dari 12 kan. Jadi tengah-tengah. Berarti dia enggak ada enggak bisa buat tolak H0. Berarti keputusannya itu gagal tolak H0. Itu deh. Berarti karena gagal tolak H0, berarti dugaan awalnya tetap dijaga. Jadi kayak urutan data ternyata acak gitu. Jadi pas buat kesimpulan kayak pada tingkat 5% terdapat bukti yang cukup buat membuktikan kalau urutan datanya acak gitu. Ada yang ditanyakan guys? Ria kalau aman. Aman ya. Karena aman berarti TM13 selesai. Lanjut TM12 selesai. Lanjut ke TM13 oleh Rizal. Terima kasih. Halo guys, jadi sekarang kita masuk ke RM13 ya. Oke, wait. Muncul gak guys? Nih, tadi kita tanya, apa kira-kira ada kemungkinan soal dengan sumber besar dan kita punya teman-teman. Ya, oke, coba nanti aku cari soal. Kalau kamu bahas 13 dulu. Oke. Bilang ke Raden chat sih. Oke, itu ya nanti Syamil katanya mau bahas yang soalnya gede. Soalnya gede. Ah, Oke, jadi untuk sekarang kita masuk ke TM13 yang dimana materinya tentang uji C, eh, uji C square dan Kolmogorov Smirnov. Nah, di TM ini tuh sebenarnya ada 4 materi utama, tapi mungkin kalian juga udah cukup familiar ya kalau uji C square yang umum tuh kayak gimana, karena itu udah dipelajari kalau nggak salah dari sebelum UTS kan, di materi PSD ya. Oke, mungkin aku bahas sekilas saja untuk yang itu. Nah, yang pertama itu uji kebaikan suai. Ini tuh apa? Jadi, uji ini tuh untuk mencari distribusi teoritis yang dapat digunakan. Sorry, sorry.
didasarkan atas kesesuaian antara frekuensi pengamatan dalam sampel dengan frekuensi harapan yang diperoleh dari distribusi yang dihipotesiskan. Nah, hipotesisnya itu ada H0, yaitu pengamatan berdistribusi teoritis, dan H1-nya itu data pengamatan tidak berdistribusi teoritis. Mungkin yang perlu diingat H0-nya itu eh, berdistribusi normal atau teoritis, yang H1-nya itu tidak, kebalikannya, kayak gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri, di sini mirip dengan chi-square ya teman-teman, tapi nanti mungkin dalam penerapannya dibagi untuk E-nya itu, sorry, E-nya itu jadi pakai rata-rata keseluruhan data. Eh, E-nya atau apanya ya? Oke, saya nanti deh. Nah, ini yang aku maksud itu untuk harapannya. Mungkin di sini ada contoh soal jika sebuah dadu seimbang dilemparkan 120 kali dan hasilnya dicatat. Maka secara teoritis diharapkan tiap muka muncul 20 kali. Hasilnya disajikan pada tabel 1. Pengamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dicari pertama itu nilai harapannya dulu. Harapannya gimana? Jumlahin aja semua yang ada di atas untuk data pengamatannya, kemudian dibagi rata-rata. Dibagi jumlah N-nya. Jadi di sini rata-rata. Kayak gitu. Kemudian tinggal masukin aja ke rumus. Ke rumus ini ya. Eh, satunya itu berarti 20 dikurang 20. Terus dikuadratkan dibagi 20. Nanti aku coba kasih contoh soal. Sekarang aja kali ya. Yang udah coba aku kerjain. Bentar ya. Nah, di sini. Jadi aku ulang, uji kebaikan chi-square digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan, apakah data yang kita amati sudah sesuai dengan teori, harapan, atau distribusi tertentu. Rumusnya yaitu tadi mirip dengan chi-square. Terus ini deskripsi per variabelnya apa aja, yaitu untuk O yaitu frekuensi observed, kemudian observasi frekuensi, kemudian untuk E-nya itu expected frekuensinya. Di sini ada contoh soal, yaitu sebuah toko ingin mengetahui apakah pembelian 4 rasa minuman terjadi secara merata. Dalam satu hari diperoleh data dari 100 pembeli sebagai berikut. Nah, ini untuk datanya. Kemudian ini dicari dengan taraf signifikan 5%. Uji apakah pembelian keempat rasa minuman merata. Pertama, kita tentukan hipotesis, berarti untuk H0-nya tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah pembelian tiap rasa. H1-nya ada pernyataan signifikan pada minimal satu rasa. Kemudian kita masuk ke uji statistik dengan rumusnya kayak gini. Kita masukin N-nya kan tadi ada 100 ya jumlahnya. Kemudian K itu kan jumlah variabel ininya ada berapa? Di sini ada 4 kan. Coklat, vanila, strawberry, matcha. Kemudian kita cari rata-ratanya untuk nilai E berarti 25. 100 dibagi 4, 25. Kita masukin, aku di sini buat tabel, di mana yang pertama itu O-nya dikurang E sama dengan 5 untuk coklat, vanila 0, strawberry negatif 5, matcha 0. Nah, kemudian kita kuadratkan, di sini kita kuadratkan. Nah,
Habis itu dibagi dari rata-ratanya atau harapan, nilai harapannya itu tadi, frekuensi harapan. Berarti 25, kan hasilnya ini yang dikuadratkan 25 ya. 25 dibagi 25, 1. 0 bagi 0, 0. 25 dibagi 25 juga 1. Kemudian dijumlahkan yang menjadi X hitungnya. Di sini 1 tambah 0 sama 1 tambah 0, 2. X hitungnya sama dengan 2. Nah, kemudian di sini kita coba cari daerah kritis. DF-nya itu jumlah dari K, yaitu 4 dikurangi dulu 1, maka hasilnya 3. Kemudian untuk taraf signifikasinya nilai alfa 5%, berarti 0,05. Nah, kita coba cari di tabelnya, yang dimana dari tabel ini tuh didapatin nilai 7,815 untuk X kuadrat tabelnya ini. Nah, maka daerah kritisnya itu, sebelum masuk ke situ, daerah kritis itu X kuadrat hitung harus lebih besar dari X kuadrat tabel. Nah, maka akan tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih besar dari 7,815. Masuk ke keputusan, di mana X hitungnya tadi kan 2 ya. Maka X hitungnya itu di sini pada faktanya lebih kecil dari X tabel. Maka gagal tolak H0. Masuk ke kesimpulan, berarti pada taraf signifikasi 5%, pembelian keempat rasa minuman tersebut merata atau sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Eh, saya. Pada taraf signifikasi 5%, pembelian keempat. Iya betul, karena gagal tolak H0 ya, jadi pernyataan yang diambil dari H0-nya kan. Kayak gitu. Gimana guys? Untuk eh perhitungan uji kebaikan suai. Amankah? Oke, Masya. Halo, cek cek. Halo. Oke. Nyari. Saya. Itu tuh, oh, bentar. Oke. EI itu tinggal kamu jumlahkan aja untuk frekuensi observasinya. Di sini kan 100 ya totalnya. Kemudian dibagi nilai K-nya. K-nya itu 4, berarti 25. Rata-rata, berarti rata-rata dari frekuensi observasi. Jadi frekuensi expected atau EI. Oke. Yang lain, relate untuk amal. Oke. Kita masuk ke uji kebebasan dua variabel. Nah, untuk ini kan setauku memang mirip sama materi chi-square aja nggak sih, guys? Iya nggak? Mungkin di sini ada contohnya ya. eh Contoh kedua tentang agama dan ketaatan beribadah. Sebenarnya ya itu tadi, ini mirip chi-square tapi banyak variabel-variabelnya. Nah, di sini kan ada 4 kolom ya, dan 2 baris. Tiga. Agama Katolik, Protestan, dan Islam. Kemudian untuk row-nya itu taat dan tidak taat. Nah, di sini kan tinggal cari aja dulu kayak nilai frekuensi harapannya ya. Yang dimana kan datanya itu tinggal
teman-teman kaliin aja untuk total. Misalnya kita pengen cari frekuensi untuk yang Katolik dan taat. Di sini tinggal kaliin yang total 351 dikali dengan 598. Kemudian hasilnya dibagi dengan 1000. Nah, di sini muncul atau didapati hasil-hasil untuk tiap frekuensi harapannya. Kayak gitu. Nah, oh iya, untuk hipotesisnya sendiri, berarti di sini untuk H0-nya, penganut agama tidak bergantung pada ketaatan beribadah, dan H1-nya pengamatan agama bergantung pada ketaatan beribadah. Nah, untuk statistik uji, teman-teman tinggal pakai rumus yang ini. O I J dikurang EIJ dikuadratkan dibagi EIJ. EIJ itu kan tadi ini ya, frekuensi harapan. Berarti tinggal dikali dari 200. Misalnya contoh di sini untuk yang Katolik taat tinggal dikali 213 dengan 209,9. Habis itu dibagi 209,9. Nah, keseluruhan data ketika teman-teman udah coba hitung untuk Katolik taat, Katolik tidak taat, Protestan tidak taat, Islam tidak taat, dijumlahkan semuanya, kemudian hasilnya itu didapati untuk X kuadratnya. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk penentuannya itu eh untuk daerah kritis kan tinggal dicari aja ya dari DF-nya, yang dimana kan, sorry, daerah kritis ini kan berarti kalau nggak salah itu rumusnya gini ya, row dikurang satu dikalikan dengan kolom dikurang satu ya. Iya nggak sih? Berarti row-nya 2, 2 kurang satu, 1 dikali dengan 2. Sama dengan 2. Nah, tinggal dicari aja di tabel. Dengan eh taraf signifikasinya tadi 0,05 dengan 2. Kayak gitu. Tabel chi-square ya? Ya nggak sih? Ya, caranya di tabel chi-square. DF kalau dikurang 1 dikali garis pangkat. Ya, didapati kan nilainya di sini 5,991. Nah, akan tolak H0 jika X hitung lebih besar dari X tabel. Kayak gitu. Berarti di sini keputusan H0 tolak karena nilai X hitung memenuhi daerah kritis. Kesimpulannya penganut agama bergantung pada ketaatan beribadah. Kayak gitu teman-teman untuk chi-square. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, aman. Terus di sini statistik uji chi-square juga bisa untuk menghitung beberapa proporsi. Oke, bentar kita baca statistik uji chi-square juga dapat digunakan untuk menguji apakah K populasi binomial mempunyai proporsi sukses yang sama. Uji ini sesungguhnya merupakan perluasan uji selisih dua proporsi. Hipotesis yang akan diuji adalah P1 sama dengan P2 sampai dengan PK. Ini mirip aja kan kayak chi-square, tapi dia lebih banyak untuk variabel kolomnya itu. Nah, kayak gitu. Cara hitungnya juga kurang lebih sama. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi ini?
Oke, kita masuk ke yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita masuk ke sini. Materi ini atau rumus Kolmogorov-Smirnov itu uji hipotesis non-parametrik untuk menguji apakah suatu kelompok data berdistribusi normal. Kegunaan untuk menguji asumsi normalitas sebelum melakukan uji parametrik. Prinsipnya membandingkan distribusi kumulatif data observasi dengan distribusi kumulatif normal baku. Data berskala interval atau rasio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Sampel yang digunakan haruslah independen. Langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Mungkin di sini agak berbeda tahapannya ya, kayak yang diminta sama Bu Almira. Jadi aku nggak coba jelasin di sini, tapi eh, kita akan coba masuk aja ke contoh soal. Nanti kita bahas contoh soal yang di PPT sama salah satu yang udah aku sempat kerjain. Nanti kita bahas bareng. Oke, seorang peneliti mengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan data gejala pasien. Sistem ini menggunakan algoritma yang mengasumsikan data input berdistribusi normal. Untuk menguji asumsi tersebut, peneliti mengumpulkan data waktu respon sistem untuk 10 kasus uji coba. Data diperoleh sebagai berikut. 1,2, 1,5, 1,7, 1,1, 1,3, dan seterusnya sampai akhir. Lakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah data waktu respon sistem tersebut berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, di sini untuk hipotesisnya H0 pasti kebanyakan akan mendefinisikan berdistribusi normal ya untuk beberapa uji coba ya. Dari yang udah aku coba lihat memang untuk H0 itu pokoknya eh, sistem yang berdistribusi normal, sesuatu yang berdistribusi normal, mayoritas ya untuk uji coba. Nah, untuk K1, sistem berdistribusi tidak normal. Di sini kayaknya salah. Oke, ini kayaknya salah deh. Waktu berdistribusi normal, harusnya tidak normal yang K1. Ya nggak sih? Saya- Ya, betul. Harusnya H1 waktu respon sistem tidak. Ah, Nanti teman-teman kalau belajar dari PPT mungkin bisa di cross check ulang ya PPT-nya apakah udah akurat atau belum. Nah, yang aku notice juga di sini ada rumusnya yang cukup salah. Untuk menghitung standar deviasi setelah aku cross check akarnya bukan di sini, tapi seharusnya untuk akar keseluruhan ini dihilangin. Karena kan yang kita tahu standar deviasi itu akar dari variansi ya. Nah, jadi sebenarnya untuk rumus ini tuh menghitung variansi, tapi karena yang ingin kita cari adalah standar deviasi, maka kita akarkan dari keseluruhan hasil hitung. Nah, harusnya kayak gini ya, gitu. Mungkin aku coba masuk ke contoh soal yang aku kerjain aja ya. Di sini emang bacaannya cukup panjang. Kita coba baca dan analisis hal apa yang penting di sini ya. Sebuah lembaga penelitian transportasi perkotaan sedang mengembangkan sistem pemantauan lalu lintas berbasis sensor otomatis. Sistem ini dipasang pada beberapa titik strategis di jalan utama kota untuk mendeteksi kepadatan kendaraan, kecepatan rata-rata, dan perubahan pola arus lalu lintas pada jam sibuk. Setiap sensor mengirimkan data ke server pusat, lalu server pusat memproses data tersebut untuk menghasilkan rekomendasi pengaturan lampu lalu lintas secara real time. Sebelum sistem tersebut digunakan secara penuh oleh pemerintah kota, tim peneliti ingin memastikan bahwa performa waktu respon tersebut berada dalam kondisi stabil.
Salah satu analisis lanjutan yang ingin dilakukan oleh tim adalah analisis parametrik terhadap rata-rata waktu respons sistem. Akan tetapi, sebelum analisis parametrik dilakukan, tim harus memeriksa terlebih dahulu apakah data waktu respons tersebut dapat dianggap berdistribusi normal. Dalam satu tahap uji coba, peneliti mengambil 10 data waktu respons sistem secara acak dan independen. Data tersebut menunjukkan waktu yang dibutuhkan sistem dalam milidetik sejak sensor menerima sinyal kepadatan kendaraan sampai server pusat menghasilkan output rekomendasi. Dalam waktu respons sistem adalah sebagai berikut. Oke, dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikasi 5%, ujilah apakah data waktu respons sistem tersebut berdistribusi normal. Jadi di sini kita tentukan dulu hipotesisnya. Untuk H0 berarti waktu respons sistem berdistribusi normal. Untuk H1, waktu respons sistem tidak berdistribusi normal. Masuk ke uji statistik, di sini kita urutkan terlebih dahulu data yang kita miliki. Setelah itu, kita hitung frekuensinya ada berapa, karena kebetulan pada soal setiap angka mendefinisikan satu mendefinisikan hanya satu gitu. Jadi frekuensinya kita tulis satu-satu semuanya. Frekuensi kumulatif dihitung dari penjumlahan dari rank atas sampai bawah. Berarti di sini kan ada satu, kemudian dijumlahkan lagi dengan satu dua, dengan satu jadi dua, dijumlahkan lagi dengan satu jadi tiga, dijumlahkan lagi dengan satu jadi empat, sampai seterusnya hingga semua terakumulasi. Kemudian fs xi-nya itu, bentar, aku lupa. fsx ini itu ini apa ya ada di bawahnya, dibagi. Oh iya, kalau dibagi ini f ini dibagi keseluruhannya. Ini kan 10, berarti 1 dibagi 10. Nah, fs. Oh iya. Ini nih, f Oke. Untuk rumus dari fs x ini tuh yaitu F kumulatif dibagi dengan jumlah FI. Karena untuk yang pertama ini kan berarti 1 dibagi dengan 10, 0,1. Kemudian yang kedua, 2 dibagi dengan 10 hasilnya 0,2, sampai ke 10 dibagi 10 hasilnya 1. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian untuk ini XI dikurang dengan X bar. Kita hitung dulu X bar itu kan berarti rata-rata dari semua nilai ya. Aku udah coba hitung rata-ratanya itu 51. Nah, berarti untuk yang pertama berarti 42 dikurangi 51. Hasilnya negatif 9. Dan seterusnya sampai semua data terhitung. Nah, selanjutnya kita kuadratkan keseluruhan. Kita kuadratkan setiap perhitungan XI dikurang X bar itu. Hasilnya akan positif semua ya. Nah, ini dihitung buat apa? Dihitung untuk mencari standar deviasi. Jadi kita coba hitung dulu untuk bagian yang ini. XI dikurang X bar lalu dikuadratkan, lalu kita akumulasikan semua. Berarti ini dijumlahkan semua ya. Nah, hasilnya dikalikan dengan 1 per N kurang 1. Berarti dikali dengan per 9. Dikali dengan 1 per 9. Hasilnya berarti hasil penjumlahan dari ini dibagi dengan 9. Maka hasilnya itu 30,222. Nah, lalu kita akarkan. Hasilnya 5,497. Kemudian,
standar deviasi ini dihitung untuk membagi atau sorry untuk menghitung Z-nya. Ya, untuk menghitung Z. Di sini, sorry, aku salah tulis. Berarti XI dikurang X bar dibagi S. Nah, untuk rumus Z-nya ini ya, XI dikurang X bar dibagi S. Hasilnya ini teman-teman, berarti XI dikurang X bar itu kan tadi kita udah dapat ya, yang untuk yang pertama negatif 9. Negatif 9 dibagi dengan S. S-nya 5,497 tadi. Nah, maka hasilnya di sini didapati 1,64. Ini dibulatkan ya, kalau misalnya komanya banyak. Kita hitung keseluruhan semuanya, maka didapati hasilnya kayak gini. Habis itu, kita coba lihat di tabel ini ya. Ini namanya tuh tabel Z ya kalau nggak salah. Di tabel Z, di mana mungkin kalau misalnya teman-teman lupa, dua angka di awal itu untuk atau dilihat dari row atau baris. Kemudian angka ketiga atau angka kedua di belakang koma itu untuk mencari pada kolom. Nanti mungkin teman-teman bisa coba cek juga di tabel Z kayak gimana untuk melihat angkanya, tapi memang untuk mencari seperti itu. Nah, hasilnya di sini eh, didapati nilainya segini, teman-teman berarti harus mencari juga semua data gitu dari semua data untuk FTXI-nya ini. Kemudian di sini teman-teman harus mencari nilai D. Nilai D untuk setiap data. Nah, caranya gimana? Yaitu FSX itu tadi yang ini dikurang dengan FTXI. Berarti kalau di sini contoh 0,1 dikurang 0,051. Hasilnya untuk data pertama 0,049. Begitu seterusnya, teman-teman hitung sampai data semua habis. Nah, kemudian teman-teman cari untuk nilai maksimalnya ada di mana. Karena di sini kebetulan nilai maksimal ada pada data paling akhir, maka nilai inilah yang akan kita bandingkan dengan D-table. Masuk yang langkah ketiga yaitu daerah kritis, yaitu untuk mencari nilai D-table, di mana dicari dari nilai alfa yaitu 5% dan nilai N-nya itu 10. Atau keseluruhan data itu tadi kan ada 10 data ya, nah itu nilai N. Teman-teman tinggal cari di tabelnya untuk dari the table ini pakai table Z juga ya kalau nggak sorry, tabel ntar. Oh iya, di sini pakai tabel Kolmogorov untuk mencari the table-nya. Jadi N-nya 10, kemudian alfanya itu 0,05, didapati nilainya 0,051.
409. Kayak gitu ya. Nah, kalau tolak H0 itu jika nilai D max lebih besar dari D table. Masuk ke keputusan di sini D max-nya itu kan 0,073. Untuk D table-nya 0,409. Maka di sini gagal tolak H0 karena Dmax-nya ini lebih kecil dari Dtable. Kayak gitu. Masuk ke kesimpulan, pada selang kepercayaan 5% tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa data waktu respon sistem sensor lalu lintas tidak berdistribusi normal. Kayak gitu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Break untuk aman. Baik, ini Syamil izin jawab dari pertanyaan. Langsung aja ya. Ini, oh ya, pertanyaan Didun yang tentang apa kayak sampel besar. Nah itu, wait, ini aku lihat dari sini aja ya. Karena ini sampel besar ya. Nah itu kalau sampel besar sebenarnya kalau misalnya kalian lihat sini ya udah tinggal kayak yang butuh kalian cari kan nyari R-nya. R kan gampang ya, maksudnya tinggal kita urutin terus kita garis-garisin kan kayak tadi ini apa misalnya per misalnya PW di sini per area total berapa. Nah, terus nanti kalian tinggal ngitung meannya sini. Meannya nanti N1 jumlah prianya berapa, jumlah N2-nya jumlah wanita berapa, terus nanti dapat R. Nah, yang pokoknya kan kita status nanti dikasih tabel ya, maksudnya dikasih rumus. Jadi kan ini jelas lah ya, maksudnya kayak 2N1 N2 gitu. Jadi nanti tinggal masukin aja nilai jumlah N-nya itu. Nanti dapatlah Z-nya berapa, terus nanti tinggal cari eh, Z alfanya berapa gitu. Oke, buat sampel besar kayak gitu ya. Oke, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Lu di kamar ya? Oke, teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya. Mungkin dari aku sama Syamil untuk tentoring saat ini kami cukupkan sekian. Mungkin teman-teman juga harus refresh ulang untuk materi TM 8, 9, 10. Oke, semoga kita semua besok ujiannya kan lancar, dapat A, ujian terakhir di semester 2. Good luck semuanya. Lakukan yang terbaik, anjay. Semangat. Oke. Semangat semua, semangat, semangat. Last day, last day. Last day. Jangan lupa juga nanti besok foto di depan full rent. Iya, yang mau Jangan foto pulang. bilang aja. Oke. Thank you guys. Selamat belajar. Selamat istirahat. Dadah. Mas, mau nanya, Mas. Apa, Kak? Ini kalau berarti kalau misalnya run tes yang sampelnya besar tetap ngitung runnya juga ya? Iya, pokoknya ngikutin Oke. ngikutin rumusnya nanti kalau kamu baca rumusnya di rumus nyari Z-nya itu ada R-nya kan. Nah, kamu nyari dulu runnya berapa?
Oke, thank you. Muah muah. Muah muah.